Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar para sahabat dimanapun Anda berada? Selamat bergabung bersama channel kami, channel mekanik di sini. Di sini membahas seputar sekitar keluhan sepeda motor. Oke, satu keluhan ya yang sering kejadian ya, menghapus kode kerusakan. Ini kita tangani ya untuk kode kerusakan, dimana muncul kode kerusakan itu power supply lah ya. Dihapus 3 hari muncul lagi, dihapus lagi 3 hari kemudian atau 2 hari kemudian muncul kembali, cek engine yang menyala ya. Oke, ini kita telusuri dan kita pelajari masalah ini karena memang customer merasa risih karena motor ini bolak-balik terus muncul terus cek engine-nya, kode yang sama ya, dihapus hilang, beberapa hari kemudian muncul kembali. Nah, sekarang kita tangani, kita pelajari masalahnya, dan tentu kita coba berbagai cara untuk mengatasi keluhan ini ya. Langkah awal mekanik sudah action tertuju ke bagian depan ya. Di depan itu di bagian belakang, bagian dari SGCU ya, SGCU di depan untuk NMAX ya, maaf. Ini ada beberapa relay ya. Kita periksa dulu bagian relay. Nah, di sini ada beberapa relay, ada 2 relay ya. Nah, di sini kita periksa antara kutub-kutubnya. Ya. Relay ini kita pastikan terlebih dahulu adalah konektornya bermasalah atau tidak ya. Nah, ini dirasa oke ya, tidak ada konektor yang berkarat. Oke, ini langkah awal, kita periksa bagian ini terlebih dahulu ya. Sudah kita pastikan ini semuanya aman ya untuk dari karat ataupun biasanya sih ada strum berlebih, biasanya ada gosong, tapi ini dirasa aman, tidak ada masalah ya. Oke, satu perkara sudah kita tangani bahwa ini tidak ada masalah di bagian relay ini. Oke teman-teman ya, ini kita dengan tentunya mengacu pada primbon ya. Ini starter relay utama ya, dengan 4 kaki nih, seperti ini. Ini yang atas, ini starter chargernya, relay ya, relay starter charger. Ini relay utamanya, relay starter utama. Ini nanti kita periksa ya tegangannya. Nomor berarti yang di sini di diagram itu nomor 22 dan nomor 26. Yang nomor 26 berarti yang 5 kaki starter charger relay. Yang nomor 22 berarti ini relay utamanya ya, di bagian starter. Ini kita periksa. Untuk yang utama kita coba periksa yang starter utama dulu. Ini berarti oke. Ini untuk ceknya ya teman-teman. Yang positif ke bagian yang sebelah kanan, yang negatif ke bagian kiri, terus bagian dari multimeter ke bagian yang paling ujung, terus nah yang positif ke bagian yang tengah. Nah, ini ada tersambung ya. Hasil ada hubungan 1 dan 2, tidak ada hubungan 1 dan 3. Satu kemana sih?
Satu dan iya ya berarti ya. Oh, iya. Satu Ada hubungan. Kita mah 5 sukunya. Pai 05 oh. Yang 4 mana? Hasil Negatif. cetek. Nah, itu ada positif negatif terhubung. Nah, hasilnya ya kalau ada hubungan antara 3 dan 4 ini dan ini, nah itu berarti nilai masih bisa dikatakan oke. Oke. Berarti relay ini masih oke ya. Satu perkara ada relay yang utamanya oke. Kita cek relay yang chargernya. Caranya positif ke bagian yang ke satu, ini negatif ke bagian yang kedua. Ini ada bunyi cetek-cetek ya. Terus 3 positif tester, 4 kabel negatif tester, kabel negatif tester. 4 berarti Apa tuh ya? Empat yang tengah ya teman-teman. Nah, hasil tidak ada kontinuitas antara 3 dan 4. 3 dan 4 berarti 3 dan 4 berarti tilu dia yang tidak ada, berarti ini benar tidak ada ya, tidak ada bunyi, berarti ini oke. Tidak ada kontinuitas antara 3 dan 4. Terus ada hubungan antara 3 dan 5. 3 yang iya mana tengah ya tak. Nah ada hubungan, berarti ceknya satu, berarti yang keempat tidak ada hubungan, yang kelima harus ada hubungan. Nah, berarti nilai ini masih oke ya menurut hasil dari pengecekan sesuai primbon ya. Ini relay masih bagus, tidak ada masalah di bagian relay utama maupun di relay yang chargernya. Ini keduanya masih oke. Ini perbedaannya teman-teman ya. Yang kakinya 4 berarti charger utama, yang kakinya 5 ini charger relaynya ya. Oke ya, seperti itu teman-teman. relay alus. Ini relay sudah kita pastikan oke. Oke, dilanjut kembali karena untuk bagian relay sudah oke, tidak ada masalah ya. Kita balik lagi ke diagram ya. Jadi untuk diagram pengisian, karena ini masalahnya itu pengisian, kita cek diagram pengisian apa saja yang ada di pengisian. Komponen pengisian itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 komponen ya yang ada di bagian pengisian. Khusus pengisian baterai, sikring utama, sikring pengapian, kunci kontak, relay utama, starter charger relay, SGCU, starter generator atau spool ya dari bawah, ground rangka dan ground mesin. Nah, tadi yang bagian sikring baterai udah oke kita ganti dengan yang bagus. Sikring utama sudah kita cek periksa, sikring pengapian juga, kunci kontak aman, relay utama kita sudah periksa, relay charger sudah kita periksa, SGCU ini untuk konektor-konektor terlebih dahulu, konektor-konektor sudah kita periksa, starter generator belum kita periksa, ground rangka atau masa rangka kita akan periksa, ground mesin juga kita periksa. Ini tinggal yang ketiga terbawah. Nah, ini mekanik sedang memeriksa bagian ground dari aki ke rangka ya. Nah, ini semuanya terkoneksi untuk yang dari bagian aki. Yang ke rangka berarti sementara aman. Lalu kita cek bagian ground yang ke engine, yang ke mesin ya. Berarti yang di tengah ya. Ini ada bagian di tengah dari kabel bodi ke bagian engine ya teman-teman. Ini mohon maaf ini agak belibet ya, karena memang penanganan kasus ini baru kita coba detailkan seperti ini, karena banyak juga yang bertanya
pemilik atau owner NMAX, all new NMAX balik lagi ke bengkel dengan kode keluhan yang sama ya. Power supply. Power supply berarti intinya ada pengisian yang loss. Ini masih kita telusuri ya. Lossnya itu di mana gitu kan? Apakah dari grounds? Apakah dari konektor yang memang kurang posisi? Apakah dari kunci kontak yang bermasalah? Dan tadi yang paling atas dari bagian relay, sikring, konektor sudah kita pastikan semuanya aman. Ini tinggal bagian grounds dan starter generator atau spool. 2 minggu. Oke teman-teman ya, ini kita periksa ke bagian masa yang ke mesin. Nah, di sini terkesan ada banyak karat. Nah, di sini. Nah. Oke, kita bersihkan dulu ya nih. Di sininya otomatis terdapat karat seperti ini. Nah, ini kita coba bersihkan. Pokoknya intinya yang berhubungan dengan masa atau ground, yang ke engine ataupun ke rangka kita pastikan periksa. Adapun karat ataupun hambatan kita segera bersihkan. Pokoknya satu persatu kita telaah dan telusuri sehingga kita bisa selesaikan masalah kode kerusakan tegangan berlebih atau Peisel power supply. Oke, kita kembali periksa lagi ke bagian konektor relaynya ya. Dikhawatirkan memang adanya karat. Nah, satu persatu tiap masa atau kabel-kabel masa kita periksa tersambung dan tidaknya. Ini sudah kita periksa dan kita hanya mendeteksi dan hanya menemukan adanya sedikit karat ya di bagian konektor yang di relay utama ya. Karena hal sepele atau hal kecil yang mengakibatkan supply charging atau pengisian bisa bermasalah ataupun istilahnya ada loss. Nah, jadi si sistem atau si motor ini merekam, sistem FI-nya merekam sekecil apapun kesalahan, sekecil apapun loss pasti terekam, terbaca kerusakan ya. Jadi kena getaran, kalau misalkan ada karat seperti yang sedang dibersihkan oleh teknisi, nah, kena getaran sedikit pasti ada loss. Nah, loss di situ walaupun bisa dikatakan kalau motor-motor terdahulu tidak berpengaruh banyak, tapi untuk motor-motor yang sekarang karena lebih sensitif untuk merekam histori kerusakan ini muncul dan terus muncul ketika memang belum ada penanganan berlebih atau penanganan lebih lanjut terkait adanya masalah di bagian power supply. Langkah utamanya kita coba bersihkan dulu untuk bagian konektor-konektornya dan kita pasang dan kita coba nanti di uji coba ya. Dan lanjut kembali teman-teman, ini untuk relay kita pasang kembali. Tentunya sudah kita bersihkan di bagian konektor yang di bawah, untuk bagian konektor yang dari bawah. Dan tentunya juga bagian konektor yang ada di relay kita bersihkan terlebih dahulu untuk memastikan tidak adanya hambatan yang ada di ujung-ujung konektor relay starter utama atau relay starter chargernya. Oke teman-teman, ini sudah kita coba nyalakan kembali dan ini belum kita hapus untuk melihat kerusakannya. Kita periksa dulu pengisiannya teman-teman ya. 13,2. Coba angkat di 2000 rpm. 13,20 dan pengisian ini normal ya. Sampai 14 volt. Pengisian ini bisa dikatakan normal sebenarnya ya.
sementara yang di digital multimeter dan di bagian OBD sama. Semua kita sudah periksa teman-teman ya. Untuk konektor starter generator karena sekarang itu langsung ya, jadi semuanya sudah kita periksa dan ini kita coba cek dulu ya. Oke teman-teman, dilanjut ke bagian pengecekan secara YDT atau Yamaha Diagnostic Tool. Kita cek kode kerusakannya. Oke, kita jaga kerusakan, kita munculkan apakah memang benar power supply masih bermasalah. Nah ini masih ada ya, tadi yang tadi belum kita hapus, P0560 Diesel System Power Supply. Terus ada muncul kembali ini untuk FID ESC kegagalan saat menganggur, P0507 adanya terbaca ESC nganggur, kegagalan saat nganggur. Yang namanya nganggur itu gagal ya, tapi ya tidak ada yang gagal, semuanya ada masanya. Kita coba cek informasi masalah untuk sistem power supply. Tegangan berlebih ke ECU, ini berarti ada yang over teman-teman ya. Antara loss dan over kadang terbacanya seperti ini, tapi ini sistem power supply, tidak berfungsinya charging system ya. Makanya kita terus terfokus pada bagian relay tadi, karena memang ditakutkannya ada hambatan ya, jadi tegangannya tidak stabil, kadang berlebih kadang yang kurang. Ini terbaca tegangan berlebih ke ECU. Oke ya, ini masalah utamanya. Terus untuk yang ini ya, kita coba informasikan kembali. Nah, P0507 kecepatan tinggi saat menganggur, jadi motor diam lah kita katakan ya. ISC normal, untuk ISC normal saat sensor kecepatan cacat, penggandengan cacat, ini terbaca bagian fokus di bagian ISC lah ya. Untuk rangkaian sensor throttle body turtle ya, sensor kecepatan, penggandengan, intinya semuanya ini masalah ke bagian ISC, tapi ini masih bisa dikatakan bisa dipulihkan. Nah kita coba pulihkan, simpan, kita coba hapus kembali kerusakannya, dan kita coba test drive setelah kita lakukan action perbaikan di bagian konektor dan bagian relay, bagian massa juga di bagian massa rangka dan massa mesin. Kita coba udah periksa dan pastikan bahwa itu tidak ada masalah. Dan ini kita coba hapus kerusakan. Kita coba periksa dinamis dulu, kita coba nyalakan unitnya dan coba kita periksa setelah kita hapus apakah memang hilang bagian tadi kemunculan indikatornya. Nah ini kita coba periksa, ini sudah hilang ya teman-teman. Kita coba lakukan starting. Oke, nyalakan, sudah bisa dihapus ya teman-teman. Nanti kita coba lakukan test ride terlebih dahulu, jarak beberapa kilometer ke depan, apakah muncul kembali masalah yang tadi terekam atau sudah clear. Tapi tetap setelah kita itu coba jalan, kita kasih ke customernya untuk dilakukan test ride beberapa hari ke depan, apakah masalah atau tidak, ada masalah atau tidak. Dan kita tetap komunikasi dengan pemilik kendaraan, tentu ada histori apa, ada kerusakan apa, segera kita informasi atau tarik informasi dari pemilik kendaraan. Oke teman-teman, ini setelah kita periksa untuk sensor-sensor ya, semuanya aktif, hijau semua, tidak ada yang merah, berarti menandakan ini sudah dalam kondisi normal. Dan sebelumnya pun seperti ini, dalam kondisi normal, tapi selang beberapa hari ke depan unit kembali ada bermasalah di bagian yang sama, di bagian power supply atau istilahnya diesel power supply atau tegangan berlebih ke ECU. Oke, ini kita sudah pastikan semuanya aman sementara. Tadi kita coba untuk melakukan test ride putar-putar di area kota, dan tentunya juga nanti kita akan serahkan ke customer.